Assalamualaikum. Balai Desa Merah part 4 di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya ini, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Balai Desa Merah part 4 di Fakta Sejarah. Kisah dari Achan Yu. Di bagian ini, aku belum mau lanjutin jalan cerita yang sebelumnya. Hanya akan berisi kumpulan hantu-hantu yang sebelumnya sudah meneror aku. Dari cerita yang pertama sampai yang tadi ya, sebelum ini ya. Kenapa aku jadikan part ini beda? Karena di part selanjutnya jalan ceritanya akan mulai sampai pada titik akhir perjalanan kisah hororku. Jadi intinya, part setelah ini banyak kejadian yang akan menguak tragedi-tragedi sebelumnya. Walaupun hitungannya partnya ya masih panjang ya. Ya, untuk menuju tamat itu masih panjang. Tapi akan ada pesan-pesan mulai dari part yang sekarang ini yang akan membuat teman-teman paham alur cerita ini, yang akhirnya akan jadi gimana. Ya, langsung aja edisi spesial bagian ini ya. Kumpulan hantu penerorku. 1. Kuntilanak. Astagfirullah. Hantu satu ini adalah penghuni balai desa yang paling sering neror aku. Penampakan pertama kali di jembatan, setelah itu aku sering banget lihat penampakan dia. Bukan cuma pas di jembatan, atau pas doi terbang di atas kepalaku dan meneteskan cairan getah beningnya. Tapi banyak kejadian yang enggak aku masukin di cerita ini. Sebenarnya ada banyak yang lebih horor, atau sama horornya sama yang udah aku jabarin di cerita sebelumnya. Tapi takut karena teman-teman jadi bosen lagi-lagi kuntilanak yang muncul, jadi aku ambil beberapa yang kadar horornya lumayan bikin teman-teman merinding disco nih. Salah satunya yang gak aku masukin di cerita adalah saat dimana aku lagi nonton bola sendiri, tiba-tiba TV ku kan jadi buram tuh. Aku kira karena antena TV aku yang waktu itu masih di luar kegeser kena angin. Pas aku geser-geser masih buram juga. Ngomong-ngomong, masih pada gitu gak sih nonton TV sambil goyang-goyangin antena? Kalau ada komen ya. Ternyata Kunti ada di atas kayu atapku itu lagi mandengin, lagi ngeliatin aku dari tadi. Mungkin kehadiran Kunti yang bikin sinyalnya jadi buram ya. Aku cuma bisa ngelus dada sambil lari ke kamar nenek. Kampret kan, si Kunti eksis banget dia. Lalu berikutnya yang kedua, pocong. Ada 4 pocong yang gangguin aku di part yang itu tuh, yang kedua ya. Tapi itu keadaannya aku lagi kena tindihan. Jadi kalau menurut ilmu pengetahuan yang sekarang bisa aja gitu cuma halusinasi aku. Tapi ada pocong lain yang aku lihat dalam kondisi sadar. Misal yang di kebun belakang balai desa. Mereka nggak se-eksis Kunti, tapi sekalinya nampakin diri, mereka yang paling horor menurutku. Soalnya mukanya hancur, kain kafan kumal, dan bau busuk udah bikin dengkul lemes sekali lihat. Belum lagi sensasi yang pas aku enggak sengaja ngelindes pocong di part berapa gitu ya. Bener-bener bikin ngilu tuh. Penampakan pocong termasuk jarang di rumahku. Mereka lebih sering stay di sekitaran balai desa. Bahkan beberapa warga asli juga sering lihat penampakan di sekitar balai desa tersebut. Salah satu yang menyeramkan kasusnya ponakan bapak-bapak yang nolongin aku itu. Itu juga lihat penampakan pocong. Selain itu ada kisah penjaga bawang yang melintasi balai desa. Padahal masih jam 8 malam loh. Dia nggak sadar kalau di belakang boncengan sepedanya ada pocong yang dia boncengin sampai sawah. Pas dia turun dari sepedanya, dia baru lihat kalau di belakangnya ada poci. Alhasil dia lari tunggang langgang, ninggalin sepedanya dan gak jadi nunggu bawang. Kemudian yang ketiga, Indra. Penampakan Indra cuma muncul di beberapa part ya. Doi jarang gangguin aku. Alhamdulillah, jangan gangguin lagi dah. Menurut aku sih dia bukan salah satu komplotan dari penghuni balai desa. Asumsi aku itu dia salah satu korban yang jadi tumbal. Nanti di part selanjutnya akan ada pembahasan mengenai tumbal. Indra hantu anak SD yang penuh luka di sekujur tubuhnya. Ya Allah, semoga dia tenang di sana ya. Indra jarang dilihat warga. Hanya orang-orang tertentu saja yang pernah lihat penampakan dia. Mungkin karena dari awal dia emang bukan hantu yang suka usil di balai desa. Yang keempat, kuntilanak merah. Ini adalah hantu yang pernah dilihat sama Andi dan Joni. Gua sebenarnya bingung mau namain Kunti apa sundel bolong ya.
Soalnya di bagian punggungnya bolong, tapi dia memakai setelan merah menyala. Selain kejadian Adi dan Joni, ada warga lain yang pernah kena teror sama doi. Ada petugas balai desa yang sok-sokan mau lembur sampai maghrib dia belum pulang. Dia katanya enggak takut sama penghuni balai desa. Baru mau maghrib, petugas balai desa sendirian. Karena dia udah merasa merinding, dia mutusin buat pulang. Baru mau pulang, dia dengar suara mesin ketik di ruang belakang. Padahal dia yakin gak ada siapa-siapa. Akhirnya doi ngibrit dong, buru-buru pulang. Sialnya ada dokumen yang ketinggalan dan dia harus ambil untuk dikerjain di rumah. Apes. Akhirnya dia beraniin balik lagi. Pas baru masuk ruangan, dia ngeliat di mejanya ada si kunti merah ini lagi duduk di kursi dia sambil nunduk. Doi kaget langsung lari ke arah pintu. Anehnya pintunya gak mau kebuka, padahal gak dikunci. Pas dia balik ke belakang, posisi kunti merah udah balik kanan. Jadi kelihatan punggungnya yang bolong penuh darah dan belatung. Astagfirullah. Petugas balai desa cuma bisa jejeritan sambil ngerasain mual karena saking takutnya dia. Sampai akhirnya adzan maghrib berkumandang dan dia kabur meninggalkan balai desa dengan pintunya yang gak terkunci sampai pagi. Untungnya gak ada maling waktu itu. Tapi aku pikir, siapa maling yang mau maling di tempat angker kayak gini? Yang kelima, hantu raksasa. Mungkin genderuwo versi raksasa kali ya. Hantu ini salah satu hantu paling menakutkan menurutku, karena ukurannya gila. Penampakan pertama aku malah gak ngeliat kepalanya di mana. Aku bingung, dia masuk spesies apa nih? Tapi karena berbulu mungkin dia satu keluarga sama genderuwo. Dia jarang penampakannya. Aku aja cuma beberapa kali bisa dihitung tuh jarilah ya ketemu dia. Tapi sebenarnya yang bikin takut itu, kalau dia jalan aku ngerasa bumi kayak goyang gitu. Tapi itu cuma dirasain sama aku doang, yang lain gak bisa ngerasain. Makanya aku paling takut kalau ketemu dia. Yang keenam, jin pendamping. Jin pendamping adalah jin paling resek dalam hidupku. Hantu wanita berpakaian serba hitam, muka gosong penuh luka ini. Hantu yang paling gak tahu tempat. Bukan cuma di rumahku aja yang notabene dekat balai desa. Di rumah pacarku yang jauh dari balai desa aja dia samperin nih. Jin pendamping ini nanti akhirnya bisa aku hindari. Walaupun sampai sekarang dia masih suka nongol buat nakut-nakutin aku aja. Ya Allah, semoga si TS dalam pelindungan Allah, amin. Lanjut ke 7, Raja Hantu Balai Desa. Sosoknya gak begitu banyak muncul di part sebelumnya, tapi di part yang akan datang dia bakalan sering muncul. Hantu ini tergolong hantu jahat karena dia gak cuma nakutin, tapi kadang juga melukai korbannya. Pernah ada preman yang kencing sembarangan di sekitaran balai desa. Jadi menyon mulutnya kena tabok sama hantu satu ini. Dia itu wujudnya kayak iblis bertanduk berkuku panjang, penuh luka bakar, dan tubuhnya mengeluarkan hawa panas yang kalau bersentuhan terasa hangat di tubuh kita nih. Oh ya, ngomong-ngomong preman yang ditampar itu, kejadian juga di tempat admin juga pernah tuh kayaknya ada. Walaupun masih rumor, tapi emang kejadian itu mukanya menceng ke kiri. Ya wallahu alam ya, itu kejadian karena ditampar jin atau enggak. Nah, itu dia review hantu. Ya Allah, hantu aja direview ya sama ini si TS nih penulisnya. Masya Allah. Untuk kelanjutan cerita sebelumnya, di sisi lain, semenjak kejadian pacarku diganggu sama jin pendampingku, aku makin gedek sama tuh dukun yang udah ngasih aku jin khodam. Tapi aku bingung harus gimana. Aku buang sesaji, si itu malah ngamuk, jinnya. Aku coba buat buang sesaji pasca pacaran aku diganggu. Hasilnya aku yang diikutin terus kemanapun aku pergi sama jin pendamping. Seolah-olah dia mau ngasih tahu macem-macem sama aku. Buat teror lu. Itu katanya mungkin ya. Bukan cuma ngikutin. Aku beberapa kali ditarik dari tempat tidur pas aku udah mulai mau merem buat tidur. Aku ditarik sampai jatuh ke lantai. Dan bagian kaki yang ditarik ninggalin bekas biru lebam. Kejadian itu bikin aku gak bisa tidur sampai subuh. Setelah subuh, jin khodam baru pergi ninggalin aku dengan mata mau nangis. Kesakitan, jatuh dari kasur dan gak tidur semalaman aku. Siangnya aku gak bisa sekolah karena aku lemes, gak istirahat. Sialnya gak sekolah, malah jin khodam beberapa kali nongol. Masih ngambek gara-gara masalah sesaji yang aku buang. Saat itu aku pikir masalah sesaji aja bisa bikin aku sekarat nih, kurang istirahat. Aku dibuat pusing sama jin khodam yang dikasih itu dukun. Semakin lama dia ada di sebelahku, semakin banyak orang terdekatku yang diganggu. Giliran nenekku yang diganggu, pas lagi mau ambil air di sumur. Pas beliau mau ambil air, beliau ngerasa biarnya kok berat banget sih. Padahal sumurku embernya kecil. Nah, nenekku kira ada yang nyangkut.
Setelah narik sekuat tenaga, ternyata yang ketarik kepala jin pendamping aku yang gosong dan mukanya rusak itu. Nenekku kaget bukan main. Tapi karena doi warga sini asli yang juga udah beberapa kali lihat penampakan, reaksinya nggak sehisteris aku. Nenekku cuma lari sambil nyebut. Beliau ke kamarku, minta temenin buat ambil air. Sesampainya di sumur, embernya udah kembali semula. Kepala jin pendamping itu juga udah nggak ada. Kisah lain, jin pendamping ngerasukin teman sebangkuku. Awalnya aku kira temanku lagi sakit, karena tiba-tiba dia diam aja sambil nutupin kepalanya pakai tangan di atas meja. Pas guru udah masuk, aku coba bangunin temanku, karena takutnya dikira tidur sama guru. Tapi pas aku bangunin, malah temanku ketawa-ketawa kayak cewek. Terus abis ketawa melotot ke arahku. Dia tiba-tiba mendesis sampai ludahnya nyiprat-nyiprat ke aku. Teman-teman sama guru kaget, dan semua mata langsung tertuju ke aku dan temanku yang lagi kesurupan. Guruku cuma nanya ada apa. Aku jawab aja, kayaknya si Arda kesurupan ibu. Temanku Arda makin mendesis melotot ke aku. Dia berdiri dan ambil posisi kayak orang siap mau nyakarku. Guruku perempuan cuma bisa teriak. Teman-teman yang cewek juga pada berhamburan keluar takut. Aku juga mau teriak tapi tanganku tiba-tiba dipegangin sama temanku kenceng banget. Aku kesakitan karena pegangannya benar-benar kuat banget. Di saat itu teman-temanku ketawa lagi kayak cewek ketawanya. Dia ngomong dalam bahasa Jawa. Aja wani-wani kowe ngusir aku. Bakalan tak amuk weh. Aku cuma bisa berdoa dalam hati sambil semua badan gemetaran. Di saat genting kayak gitu, datang bapak tukang kebun yang waktu itu ketemu aku pas pendaftaran SMA dulu. Beliau langsung pegang jidat temanku. Dia tekan sekeras-kerasnya. Akhirnya pegangan temanku bisa lepas dari tanganku. Aku lari keluar gabung sama anak-anak lain yang nonton dari luar. Itu tukang kebun kayak baca mantra gitu. Temanku cuma bisa teriak-teriak kesakitan. Gak lama temanku akhirnya sembuh. Temanku dibawa ke UKS karena posisinya lemes dan dehidrasi. Hal yang sama yang pernah aku rasain pas aku kesurupan dulu. Habis kesurupan pasti lemes dan haus. Setelah temanku sembuh, tukang kebun SMA aku masih harus ngobatin teman-teman aku yang lain yang juga ikut kesurupan. Kira-kira ada 8 anak yang kesurupan waktu itu. Dan syukurnya semuanya bisa sembuh dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Setelah semuanya sembuh, tukang kebun yang ternyata namanya Pak Joko itu nyamperin aku. Dia bilang, "Sudah saya bilang, jin pendamping kamu itu jahat. Dia itu membawa aura jahat. Saya sudah memperingatkan kamu sebelumnya," kata tukang kebun itu. "Pak, saya juga sudah mau ngusir itu khodam, tapi saya nggak tahu caranya bagaimana, Pak." "Setiap hari apa kamu kasih makan itu khodam?" tanya Pak Joko. Aku sempat nggak maksud sama pertanyaannya Pak Joko, tapi aku akhirnya paham kalau yang dimaksud itu kasih saji. "Setiap malam Jumat, Pak," jawabku. "Ya kalau gitu antar saya ke rumah kamu nanti malam Jumat ya." Bak gayung bersambut. Akhirnya ada yang mau bantuin aku ngusir jin khodam itu. Alhamdulillah. Hari ini hari Kamis. Bel berbunyi nyaring tanda pulang sekolah. Aku pergi ke halaman sekolah mencari Pak Joko. Tapi entah kenapa Pak Joko nggak ada. Aku cari di sekeliling sekolah juga nggak ada. Katanya, aku disuruh ke rumahnya saja, di belakang sekolah. Akhirnya aku ke rumahnya. Sampainya di rumah, aku ketok dan Pak Joko keluar dari rumah dengan pakaian mirip pakaian yang biasa untuk latihan silat. Aku bingung. Sebenarnya ini mau ngusir preman atau hantu sih? Kok pakaiannya pakai pakaian silat? Tapi usut punya usut, Pak Joko selain bisa ngusir setan, beliau juga bisa silat. Makanya beliau pakai baju silat. Aku masuk ke dalam rumah Pak Joko. Aku lihat di dalam rumahnya ada pedang dan beberapa keris. Aku malas nanya-nanya lebih lanjut tentang kehidupan Pak Joko, karena beliau kalau ditanya ngeselin. Jawabannya pendek-pendek, kayak gak antusias jawab pertanyaan aku. Aku emang malas nanya, tapi Pak Joko beberapa kali nanya, salah satunya kenapa aku bisa punya khodam. Aku jelasin panjang lebar tentang asal-usul jin pendampingku. Aku juga jelasin sering diganggu jin balai desa. Beliau entah karena jago atau sombong, beliau bilang kalau jin balai desa bakalan tunduk kalau beliau samperin. Tapi aku cuma bisa berprasangka baik sambil berharap kalau Pak Joko beneran jago dan bisa bantuin aku ngusir itu khodam laknat yang udah gangguin orang-orang kesayanganku. Syukur-syukur kalau Pak Joko bisa bantuin aku ngusir jin balai desa. Hehe, kan enak bukan? Cuma aku yang tenang. Warga di sekitar balai desa juga ikutan tenang dong.
Waktu nunjukin pukul jam 4 sore. Aku dan Pak Joko siap-siap mau ke rumahku. Pak Joko cuma bawa satu keris dan sebilah bambu kuning kecil. Aku bonceng motornya Pak Joko. Di jalan kita nggak banyak omong, karena Pak Joko bukan orang yang suka ditanya-tanya. Sampai di rumah hampir maghrib. Aku panggil nenek. Aku kenalin dan aku jelasin maksud Pak Joko kesini. Pak Joko suruh nenek aku tunjukin tempat nenekku naruh sesaji. Setelah azan Isya, Pak Joko mulai beraksi. Beliau duduk tepat di depan sesaji yang udah disiapin nenek. Beliau duduk di situ agak lama, sekitar 15 menit, sambil baca mantra apa aku juga nggak tahu, karena aku jaga jarak sama Pak Joko. Setelah selesai baca mantra, Pak Joko ambil sesajinya dan langsung buang sesaji itu ke halaman belakang rumah. Belakang rumahku itu kebun kosong. Setelah beliau buang sesajinya, dia nanya ke aku, "Di mana aku paling sering lihat penampakan itu, Khodam?" Aku jawab, "Di kamar aku, Pak." Terus beliau minta izin ke kamarku. Waktu itu sekitar jam 8 lebih. Pak Joko sendirian di kamarku. Aku di ruang tamu sama nenek. Gak lama setelah Pak Joko masuk kamar, aku ngerasa suasana rumah nenek waktu itu benar-benar beda. Kayak ada aura yang bikin aku itu merinding. Dan benar aja, aku dengar suara kaca pecah di kamarku. Aku sama nenek kaget. Habis suara kaca pecah, aku dengar suara ruangan gitu. Asalnya dari kamar, tapi menggema sampai keluar. Dan habis itu ada suara benda besar yang jatuh. Suaranya kenceng banget. Pas suara itu, aku langsung buru-buru ke kamar lihat apa yang terjadi. Ternyata itu gelas yang buat minum Pak Joko pecah. Dan lemariku jatuh. Pantes suaranya kenceng banget. Tapi yang bikin aku kaget banget, Jin Khodam kelihatan di kaca kamar. Dan Pak Joko tepat ada di depannya. Jin Khodamnya tapi nggak ada di kamarku, cuma kelihatan di kaca. Di kaca dia kelihatan marah banget sama Pak Joko. Pas lihat aku, Jin Khodam langsung melotot ke arahku. Muka gosong dan rusaknya bikin aku takut buat natap balik ke kaca. Aku nunduk gak berani lihat ke kaca. Pak Joko teriak dalam bahasa Jawa, "Lawanmu ki duduk bocah kae, tapi aku metu meneh yen wani." Pas Pak Joko ngomong gitu, aku coba lihat ke kaca lagi. Sialnya itu Jin Khodam masih melotot ke arahku. Dalam hati aku ngomong, ini kenapa jinnya melototnya ke aku? Kan yang buang sesajinya Pak Joko. Pas aku mau nunduk buat ngehindarin tatapannya, tiba-tiba aku kedorong ke belakang. Posisiku yang tadinya jauh dari tembok jadi nyender tembok. Bukan cuma itu aja, tiba-tiba aku ngerasa kayak lagi dicekek. Tapi gak kelihatan siapa yang nyekek. Walaupun sih ya pasti si Jin Khodamnya ini. Aku teriak kesakitan. Pak Joko langsung keluarin bambu kuningnya. Dia sabetin tepat di depanku. Walaupun gak kena aku, pas dia sabetin bambunya kedengaran suara raungan yang cukup keras. Setelah beberapa kali sabetan, aku akhirnya bisa lolos dari cekekan Jin Khodamku. Aku jaga jarak lagi dari Pak Joko. Pak Joko baca mantra lagi. Belum selesai baca mantra, giliran Pak Joko yang tiba-tiba kayak terdorong keras sampai nabrak tembok. Habis nabrak tembok, tangan Pak Joko langsung ambil posisi nyekek gitu lagi. Tapi Jin Khodamnya gak kelihatan. Dalam posisi mencekek, Pak Joko lanjut baca mantra. Setelahnya Pak Joko ambil keris yang ada di punggungnya dan langsung menikam beberapa kali ke arah depannya. Beberapa kali juga terdengar suara rintihan. Aku ngerasa sedikit lega karena aku ngerasa yang ditikam itu Jin Khodamnya. Setelah itu Pak Joko nyuruh aku buat ambil air. Masih dalam posisi mencekek, Pak Joko semburin air ke depannya dan usai sudah kehebohan di rumahku malam itu. Aku seneng karena Jin Khodamnya kalah. Tapi kesel lemariku jadi rusak, walaupun masih bisa dipakai sih. Setelah selesai melawan Jin Khodam, beliau cerita kalau Jin Khodamnya udah diusir dan dia buat banyak luka. Kemungkinan dia bakalan mati. Aku baru tahu pas itu kalau Jin juga bisa mati ya. Dan beliau bilang kalau Jin Khodamnya adalah salah satu yang terkuat yang pernah dia hadapi. Karena gak semua Jin bisa ngerakin benda, apalagi sampai bisa jatuhin lemari kan. Butuh energi yang besar yang harusnya dipunyai Jin itu. Selesai cerita perihal Jin Khodam, Pak Joko izin pamit. Tapi sebelum itu beliau minta diantar ke balai desa. Aku sama nenek cuma nunjukin aja, karena emang balai desanya gak jauh dari rumah nenekku. Malam itu jam 9 lebih Pak Joko pamit pulang. Malam itu aku gak bisa tidur. Tapi aku sama sekali gak ngeliat penampakan Jin Khodam. Biasanya kan kalau sesajinya habis dibuang, dia bakalan ngamuk nih semalaman. Tapi malam ini gak ada penampakan Jin Khodam sama sekali. Kira-kira jam 1 aku akhirnya bisa terlelap. Besoknya di sekolah aku cari-cari Pak Joko. Aku mau cerita,
Kalau semalam aku udah nggak digangguin jin kodam lagi. Aku cari ke sekeliling sekolah, beliau nggak ada. Harusnya kalau belum pulang sekolah Pak Joko ada di sekolah dong. Aku tanya tukang kebun lain. Katanya Pak Joko hari ini nggak masuk. Aku akhirnya ke rumahnya. Pas aku ketok-ketok yang buka pintu istrinya. Kemarin nggak ada istrinya karena lagi di rumah orang tuanya. Aku nanya Pak Jokonya ada bu. Istrinya bilang ada. Pak Joko lagi sakit di kamar. Tadinya istrinya nggak ngizinin aku ketemu Pak Joko karena biar istirahat. Tapi Pak Joko dengar suaraku dan disuruh aku masuk. Jadi aku diizinin ketemu Pak Joko. Pak Joko rebahan aja di kamarnya, pakai selimut yang lumayan tebel. Mukanya sedikit pucat. Belum sempet aku nanya kenapa Pak Joko. Pak Joko langsung nyuruh aku duduk. Dan beliau langsung cerita kalau semalam dia ke balai desa. Dia sempat ngelawan dengan jin mata merah dan luka bakar yang masih mengeluarkan bara di sekujur tubuhnya. Aku langsung nebak, itu pasti jin penguasa balai desa pak. Pak Joko kalah telak dan meninggalkan bekas luka lebam di punggung dan di lehernya. Sambil gemetaran, Pak Joko bilang kalau jin balai desa itu bahaya dan mungkin aku dalam bahaya kalau nggak pergi dari desa itu. Aku sempat nanya, apakah nggak bisa dilawan aja jinnya? Pak Joko cuma bisa geleng-geleng karena beliau aja kalah telak, gimana yang lain? Setelah selesai dari Pak Joko, aku balik ke sekolah sambil pusing mikirin jin balai desa yang udah bikin Pak Joko terkapar di kamarnya. Setelah Pak Joko terkapar di rumahnya karena sakit, entah apa yang diperbuat oleh jin penguasa balai desa sampai meninggalkan bekas yang cukup parah. Dada lebam membiru seperti terkena pukulan yang teramat sangat keras. Selepas itu aku udah gak lihat lagi Pak Joko di sekolah. Kata teman kerjanya, beliau masih sakit. Seminggu sudah setelah kejadian Pak Joko ke rumah. Sampai hari ini Pak Joko masih belum kelihatan di sekolah. Aku akhirnya putusin buat nengokin Pak Joko nanti setelah Bel pulang sekolah. Di sela-sela belajar, aku ngerasa timbul perasaan aneh. Di seluruh ruangan seperti senyap. Aku melihat sekeliling murid yang lain. Mereka semua mendadak berubah pucat. Mereka melihat papan tulis dengan tatapan kosong. Begitu juga guruku. Dia melihat ke arah depan dengan kosong. Aku ngerasa ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi di kelas. Aku coba goyang-goyang badan teman sebangkuku buat tanya apa yang terjadi sama semua teman di kelas. Tapi teman sebangkuku juga cuma bisa duduk diam aja. Aku bingung kenapa teman sekelas aku jadi begini semua. Aku akhirnya mutusin buat keluar kelas. Anehnya pas aku baru mau berdiri keluar, tiba-tiba teman sebangkuku ngelihat aku pegang tanganku dan natap aku dengan tatapan kosong dan wajah pucatnya. Bukan cuma itu aja, teman-teman yang lain dan juga guru aku tiba-tiba ngelihatku dengan tatapan kosong dan wajah pucat mereka. Aku jadi makin ketakutan. Aku coba tarik tanganku dari pegangan teman sebangkuku, tapi nggak bisa. Temen aku megang tanganku dengan kerasnya. Saat aku makin ketakutan, tiba-tiba penghuni kelas semuanya berdiri. Kali ini mata mereka melotot ke arahku semua. Aku makin khawatir sama situasi ini. Di tengah kekhawatiranku, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seluruh penghuni kelas mukanya berlumuran darah. Darah mengalir dari kepala mereka sampai membasahi baju mereka. Aku panik dan jerit sekerasnya. Mereka mulai ngedekat ke aku dan mulai berebutan mau nyekek aku. Aku teriak makin kenceng. Di saat aku lagi posisi pasrah, tiba-tiba aku bangun dari mimpiku, dan posisi semua teman lihat aku keheranan lihatku. Aku langsung izin ke kamar mandi. Kampret, mimpi horor siang-siang gitu. Di kamar mandi aku cuci muka. Aku punya perasaan yang enggak enak sama mimpi itu. Aku bakalan tanya nanti pas ketemu Pak Joko. Bel berbunyi, aku sudah mau siap-siap ke rumah Pak Joko. Tapi tiba-tiba pacarku SMS minta ketemuan. Akhirnya hari itu aku tunda ke rumah Pak Jokonya. Karena aku udah seminggu lebih nggak kiwim sama doi. Aneh janjian sama doi sih di gerbang sekolah. Pas aku lagi tunggu doi, aku lihat Pak Joko lagi nyapu di halaman sekolah. Jaraknya agak jauh. Aku teriakin tapi Pak Joko nggak denger. Aku teriak agak kenceng. Kali ini beliau ngerespon. Dia nengok ke arah aku. Tapi setelah itu dia lanjut nyapu lagi. Aku bingung. Kenapa Pak Joko cuma nengok doang? Pas aku mau samperin pacarku datang. Akhirnya aku nggak jadi nyamper Pak Joko. Aku jalan sama pacarku dengan perasaan sedikit ganjel. Banyak kejadian ganjel di hati hari-hari ini. Aku jalan sama pacarku sampai malam. Setelah aku anterin pacarku pulang, aku pulang seperti biasa. Aku pulang lewat balai desa, karena rumahku kan emang harus lewat situ. Sebenarnya semenjak kejadian Pak Joko sakit itu, aku udah gak pernah digangguin sama kodam ataupun jin balai desa. Itu yang membuat aku berani pulang malam. Biasanya sih aku pacaran sama doi jarang banget pulang malam. Bisa dihitung jari kali.
Pas aku sampai gerbang balai desa, aku lihat sesosok laki-laki berdiri, tapi ngebelakangin aku. Karena aku takut kenapa-kenapa, aku akhirnya cuekin aja dah. Soalnya pengalaman buruk beberapa kali kalau ngerespon penampakan di balai desa, malah susah pulang. Tapi sekilas kok mirip Pak Joko. Sampai di rumah aku masih penasaran, tadi itu Pak Joko atau bukan ya? Soalnya mirip banget kalau dilihat dari belakang. Malam itu aku tidur dengan perasaan penasaran yang tertinggal. Dan besoknya, pas sampai sekolah ada berita buruk. Bendera kuning ada di depan sekolah dan ternyata Pak Joko meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.